Sun kumaha hidup demang sadayana. Alhamdulillah urang dina teu kemis ieu tepang deui kamari dina dinten Rebo. Alhamdulillah sabada rancangan urang anu tiasa diajar di dina kelas urang. Tapi anu teu acan tong hariwang tong salempam tong dugi ka nangisnya abi raha ibu guru ka sakola insyaallah aya waktosna. Nah ayeuna dina dinten kemis ieu urang diajar di bumi keneh nya. Siapkan bahasa Sundana, siapkan modul bahasa Sundana dina PDF mangga dina handphonena tanapi anu atos di fotokopi ku mamahna sewang-sewangan di buminya. Dina bahasa Sunda ieu urang sadana diajar ngeunaan lagu barudak Sunda, lagu anu sok dihaleungkeun atanapi dinyanyikeun dina kaulinan barudak. Nah salah sawios kaulinan barudak anu sok atanapi anu masih kena aya sok diaramengkeun atau di amengkeun atanapi sok diulinkeun ku barudak nyaeta oray-orayan. Ibu guru nu sapatos kumaha oray-orayan teh? Ieu oray-orayan teh di dieu aya sababurang kali anu ngaderet ngabaris, terus aya dua rerencangan di dieu anu nyapetoskeun saperti panto atau guha pantonya, guha awang guha duaan pananganna digabungkeun saurang, pananganna dieukeun anu saurang teh sami digabungkeun janten sapertos lawang atanapi panto. Nah maulah kali eta ngalangkungan lawang eta ngalangkungan duaan rencanganana bari haleuangan bari nyanyian nyaeta lagu oray-orayan. Kumaha carana kumaha nganyanyikeunana mangga pilari di YouTube oge aya. Tapi ieu pasti Bu Yeni ya, mudah-mudahan hidup tiasa oge sapertos Bu Yeni yang ngahaleuangkeunana. Tapi Ibu yakin kalian hidup mah tangtosna lebih langkung sae deui. Oray-orayan waleon mapai sawah entong ka sawah padena keur sedeng beka. Oray-orayan waleon mapai leuwih entong ka leuwih di leuwih loba nu mandi. Saha anu mandi panderi. Oray-orayan waleon mapai kebon entong ka kebon loba barudak nu ngangon. Mending ka leuwih di leuwih loba nu mandi. Saha nu mandi panderi. Oray-orayan oray naon oray bungka, bungka naon bungka laut, laut naon laut dipa, dipa naon dipanderi, diri blues. Lagu eta sok dihalangkeun ku barudak dina waktos kaulinan oray-orayan. Nah kecap blues kecap blues eta biasana waktos kaulinan atau nyanyi eta terus beres da budak anu terakhir digebluskeun manehna jadi oray engke kedah nyambung dina rerencanganana anu tadi janten lawang teh ieu anu janten lawang teh nya. Nah eta lalaguan atau kaulinan dina salah sawios kaulinan nyaeta oray-orayan hahaleuhanganna sapatos kitu. Tinggasan na Google tinggalnya langkung sae deui. Engke hidup tugasna di bumi dina voice note direkam tiasa oge dina audio atau dina voice note dina WA-na kintun ka ibu gurunya. Ibu guru hayang nguping kumaha oray-orayan versi hidup. Tapi diajar nu tangtosna kedaya nilai usaha di hidup maha sangkan janten tiasa. Saat dina belajar bahasa Sunda urang saterasna diajar dina PLH. Sudah siap untuk PLH? Ayo siapkan juga PLH. Untuk PLH hari ini kita masih berkaitan dengan lingkungan biotik, tapi bagaimana kita memanfaatkan lingkungan biotik itu ya. Nah, dalam PLH kita belajar tentang menyenangi keindahan lingkungan.
Nah, teman kita ini Jajang, dia memberi informasi kepada kita tentang bagaimana memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Yuk sama-sama baca yuk, bersama ibu guru juga bisa atau kalian sendiri juga boleh untuk agar membacanya lebih lancar. Judulnya adalah manfaat hewan dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan saling berkaitan. Mereka membutuhkan satu sama lainnya. Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan untuk keperluan manusia. Tumbuhan dan hewan memiliki manfaat bagi manusia. Nah, itu yang diberitahukan oleh Jajang kepada kita. Nah, hakikatnya Allah atau Tuhan kita menciptakan 3 makhluk hidup. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga jenis kelompok makhluk hidup ini satu sama lain memberikan keuntungan, memberikan manfaat. Nah, makhluk hidup yang paling pintar atau makhluk hidup yang paling berilmu dan berakal adalah kita manusia. Oleh karena itu, kita mempunyai tugas, diberikan tugas sama Allah untuk selalu menjaga kelestarian alam ini. Di dalamnya ada hewan dan tumbuhan. Meskipun hewan dan tumbuhan ini memberikan manfaat kepada kita, tapi jangan sekaligus manfaatnya kita habiskan dalam waktu yang pendek. Biarkan mereka tetap berkembang biak, lestari untuk kepentingan kita juga nanti di masa depan. Contohnya, kita suka makan ayam, tapi kalau ayamnya dalam satu waktu terus dipotong, telurnya juga terus dimaksimalkan tapi tanpa dikembangbiakan, nanti pada akhirnya ayam itu akan hilang, akan musnah dan tidak ada seekor ayam pun yang hidup. Makanya ketika satu ayam dipotong harus ada ayam yang lain yang siap untuk berkembang biak. Nah, itu adalah peran manusia untuk menjaganya. Contohnya lagi, kita suka makan kangkung. Nah, ketika kangkung dipanen, dipetik, petani harus lagi menyebarkan benih yang baru untuk nanti tumbuh kangkung-kangkung yang baru. Nah, itu adalah peran manusia untuk menjaga kelestarian alam ini supaya semuanya tetap bisa bermanfaat. Jelas kan? Hewan dan tumbuhan memiliki manfaat untuk manusia. Ada hewan bisa diambil dagingnya, bisa diambil telurnya, kulitnya, bahkan tenaganya untuk membantu manusia dalam berkehidupan ini. Kemudian tumbuhan juga. Tumbuhan yang paling utama adalah menghasilkan oksigen yang baik, yang bagus, yang sehat untuk tubuh kita. Bila tumbuhan tidak ada, maka oksigen ini akan bercampur dengan polusi yang dari kendaraan, sehingga kita akan menghirup udara yang tidak bagus dan tidak baik untuk paru-paru kita, sehingga akan menyebabkan kita sakit. Nah, makanya kalau ada tumbuhan dijaga yuk. Demi siapa? Demi kita juga, demi kita manusia dan demi hewan juga. Ada hewan yang makannya tumbuhan kan? Nah, sementara kalau manusia makan tumbuhan juga, makan hewan juga. Tapi kalau hewan ada yang makan tumbuhan, tapi ada juga yang makan binatang lainnya, yaitu contohnya singa. Singa tidak makan tumbuhan, tapi singa memakan hewan yang lainnya yang ukurannya lebih kecil. Sekarang bagaimana binatang satu memakan binatang yang lainnya sehingga terjadi semuanya sama-sama tetap lestari. Nah, di sana juga ada bagian manusia yang harus menjaganya. Selanjutnya pada PLH bagaimana kita memanfaatkan hewan tersebut untuk kepentingan manusia. Tapi dengan catatan manusia pun harus bijak. Ya. Bijak itu apa Bu Guru? Bijak itu harus kita mengkadar bagaimana jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan nanti ditakutkan hewan-hewan tersebut akan tersiksa atau bahkan akan tiada musnah atau punah. Jadi manusia pun harus bijak ya, menggunakan pikiran dan hati. Ada ayam dimanfaatkan telur dengan dagingnya. Telur dari ayam betina tentu saja ya, kalau ayam jantan tidak bertelur. Nah, ayam betina menghasilkan telur. Telur ini
bisa diambil telurnya untuk dimanfaatkan oleh manusia, atau nanti telurnya dikembangbiakan dengan dirami oleh ayam tersebut, nanti akan menetas dan akan keluar anak-anak ayam, dan nanti mereka tumbuh menjadi ayam yang dewasa yang siap untuk dimanfaatkan oleh manusia. Diambil dagingnya, kemudian bertelur lagi. Nah, itu berkembang biak. Selanjutnya ada sapi, juga dimanfaatkan apanya? Dimanfaatkan susunya, kemudian dagingnya, ada kulitnya untuk manusia. Bahkan dari kotorannya pun bisa dimanfaatkan sebagai salah satu energi. Nanti kedepannya jadi energi lampu, energi panas, kemudian energi yang lainnya juga, dan salah satunya juga sebagai bahan tanaman juga. Apa? Untuk pupuk kompos ya, untuk agar tanaman menjadi lebih subur. Ada kuda ini dimanfaatkan oleh manusia ada sebagai tenaganya. Kalau kalian lihat masih di daerah Banjaran, di daerah Soreang, masih banyak kuda-kuda yang menarik delman. Nah, delman ini nama kata lain dari andong. Digunakan tenaga mereka sebagai alat transportasi untuk membantu manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan kalian tuh pasti pernah naikkan delman ya, karena kuda salah satu binatang yang larinya sangat cepat. Kemudian ada juga burung merak yang dimanfaatkan keindahannya. Kemudian juga ada ikan yang bisa kita gunakan untuk dimakan sebagai salah satu sumber protein yang tinggi, juga bagus untuk otak dan tulang kita. Selanjutnya ada pemanfaatan tumbuhan. Tumbuhan juga ada jenis sayuran, ada jenis buah-buahan. Kita manfaatkan ya untuk kesehatan tubuh kita. Sayuran, ada sayuran wortel, kemudian ada sayuran apa lagi? Ada sayuran tomat juga, ada kangkung, ada bayam, itu sayuran. Kemudian buah-buahan, ada semangka, ada nanas. Nah, itu jenis buah-buahan bagus karena mengandung apa? Mengandung vitamin C. Kemudian ada jenis bunga juga bagian dari tumbuhan ya. Tanaman hias itu untuk memberikan ke rumah kita tambah lebih indah, kemudian lebih segar. Itu juga kemudian untuk membantu juga sirkulasi udara di rumah kita lebih segar lagi. Nah, itu adalah manfaat-manfaat dari tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, kita juga harus menjaga dan menyenanginya ya, untuk tetap mereka ada lestari di sekitar kita. Selanjutnya dalam tugas PLH kalian adalah cukup dengan mewarnai. Di sini ada binatang bebek, kemudian ada capung, dan di sini ada siput juga. Nah, kira-kira warna yang tepat untuk mereka warnanya apa? Selanjutnya ada tanaman di sini, ada bunga-bunga, ada rumput juga. Oleh kalian warnai dengan menarik. Beri di sini warna dasarnya, boleh ditambahkan matahari, ada awan putihnya dan langit birunya agar semuanya terlihat lebih indah. Nah, itu dalam PLH. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Nah, insya Allah kita akan bertemu lagi nanti di hari Senin. Untuk yang hari Senin siap-siap ya, kita bertemu di kelas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.